Pemirsa, jalan hidup seseorang memang tidak pernah bisa ditebak. Siapa sangka seorang Joni Indo yang dulu dikenal sebagai penjahat kelas kakap kini sering muncul memberi ceramah agama. Rabu sore kemarin misalnya, mantan residivis yang pernah melarikan diri dari Nusa Kambangan ini sedang memberi ceramah di gedung film Jakarta. Melihat gaya bicaranya, mereka yang tidak tahu latar belakang hidupnya mungkin tidak percaya jika mantan pemain film ini pernah tersangkut perkara kriminal berat. Seringkali ada hal-hal yang apa namanya, sifatnya, perenungan lah gitu, bukan apa ya, ngapain sih puasa dan lain sebagainya, kita berusaha untuk coba sama-sama memahami, puasa ini ngapain sih, bukan sekedar nahan lapar kan sebenarnya. Sebagai ibu rumah tangga, Memes mencoba mengambil peran penting. Meskipun memiliki beberapa orang pembantu, dia tetap memasak dan menyiapkan makanan kesukaan suami dan anak-anaknya. Tentu saja selalu ada menu khusus di saat Ramadan ini. Sehingga Kevin si sulung pun merasa lebih suka berbuka puasa di rumah ketimbang dengan teman-teman sebayanya. Buka puasa bareng temen itu kan ya nggak sering-sering sih, tapi ya itu kan pastilah ya, maksudnya ya paling malam minggu gitu. Nah, tapi juga kenapa buka di sini soalnya ya udah enak aja di sini, makanannya udah yang aku mau gitu. Yang jelas pasti mesti ada korma, terus kolak, itu favoritnya Mas Adi. Terus kalau anak-anak, Tristan sukanya apa? Tristan sukanya sirup. Nah, kalau Kevin sukanya apa, Vin? Aku ayam. Itu sih yang biasanya pasti ada gitu. Selain di samping yang harus 4 sehat 5 sempurna ya, ada sayur, ada buah. Itu tambahan-tambahan aja. Pemirsa, bagi Memes, Ramadan ini juga menjadi saat pribadi yang sangat istimewa. Setelah sekian tahun tidak aktif membaca Al-Quran di rumah, kini hampir tiap malam ia tadarusan. Sementara bagi suaminya, Ramadan dianggap saat yang tepat untuk mendidik budi pekerti kepada kedua anaknya. Alhamdulillah saya lagi berniat untuk menghatami Quran karena udah lama banget saya nggak baca Quran. Insya Allah target saya 15-20 hari bisa khatam. Itu yang beda buat diri saya pribadi. Terus terang berat karena saya harus merecall lagi. Waktu dulu saya pernah ngaji tuh terakhir waktu SMP gitu. Jadi ya saya berusaha untuk, saya pikir udah umur segini kenapa nggak coba tadarusan gitu. Itu sih niat saya. Jadi untuk tahun ini buat saya pribadi beda. Opik, penyanyi rock yang beralih haluan menyanyikan lagu-lagu bernafaskan agama Islam, salah satunya Tombo Ati, menyukai lagu Jangan Ada Dusta di Antara Kita punya Dewi Yul. Sebaliknya, Dewi Yul juga menyukai Tombo Ati. Kemarin saat mereka bertemu di sebuah acara, masing-masing mengungkapkan rasa kagumnya. Pemirsa, berita tersebut akan kami rangkai dengan berita obrolan puasa, bagian dari acara Cinta Ramadan Bintang Grup. Pemirsa, popularitas lagu Tombo Ati yang dilantunkan oleh penyanyi asal Jawa Timur Opik ternyata bukan hanya digandrungi oleh masyarakat awam. Penyanyi sekaliber Dewi Yul pun ikut menyukainya. Ketika bertemu dalam sebuah acara berbuka puasa di Hotel Four Seasons Jakarta kemarin sore, tanpa tendeng aling-aling, Dewi Yul langsung menyatakan kekagumannya kepada Opik. Rupanya Dewi Yul tidak bertepuk sebelah tangan. Diam-diam sudah sejak lama Opik mengagumi Dewi Yul dan menyukai lagu-lagunya. Salah satu lagu favorit Opik adalah lagu Jangan Ada Dusta di Antara Kita yang dilantunkan Dewi Yul bersama almarhum Bruri Pesolima. Saya baru malam ini bertemu dan langsung suaranya sering saya dengar. Saya sih kenal Mbak Dewi Yul itu dulu dari teater. Tapi memang waktu itu kan saya sebagai pengagum Mbak Dewi Yul luar biasa nih. Sepak terjangnya luar biasa. Mbak Dewi Yul lagunya apa? Jangan ada dusta. Allah Akbar. Gitu. Aduh. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran. 100-an anak-anak yatim piatu dari 5 panti asuhan di sekitar perumahan Batara Ciledug Tangerang berkumpul di Masjid Al-Istiqomah kemarin sore.
Anak-anak itu berbaur dengan beberapa artis dan panitia obrolan puasa, rangkaian acara Cinta Ramadan Bintang Grup di Masjid Al Istiqomah untuk mendengarkan ceramah agama sambil menunggu berbuka puasa bersama. Dalam kesempatan itu, anak-anak yatim itu mendapat santunan berupa uang dan bingkisan. Acara kerjasama Bintang Grup dengan kartu As Telkomsel, Bank Bukopin, dan Ayam Bakar Wong Solo kemarin adalah acara kelima setelah melakukan bedah masjid dan opus di Musola Al Ijabah Kalimalang, Jakarta Timur 6 Oktober lalu. Kemudian sahur on the road tanggal 8 Oktober dan buka bersama anak-anak yatim di Geraha Cek dan Ricek dalam rangka ulang tahun salah satu program bikinan Bintang Grup dan acara buka bersama program ketiban duit di Kampung Tenda Semanggi. Cinta Ramadan masih berlanjut dengan beberapa jenis acara lagi yang semuanya dilaksanakan di seputar Jakarta. Pemirsa, untuk kesekian kalinya tayangan Infotainment Cek dan Ricek menjadi nominator Panasonic Award. Begitu pula dengan presenter Cek dan Ricek Fani Rahmasari. Dalam pengumuman nominasi Panasonic Award 2005 yang berlangsung di Libra Room Hotel Hilton Jakarta Kamis sore kemarin, nama Cek dan Ricek masuk dalam jajaran nominasi Panasonic Award untuk kategori Infotainment. Sedangkan Fani Rahmasari dari kategori presenter Infotainment. Infotainment lain yang masuk nominasi adalah Halo Celebrity yang juga diproduksi oleh Bintang Group, Otista, Hotshot, dan Silet. Panitia Panasonic Award menjelaskan untuk menentukan nama-nama yang berhak masuk nominasi, panitia membentuk tim verifikasi yang terdiri dari para tokoh pertelevisian. Sebagai rujukan, tim verifikasi menggunakan data awal dari AC Nielsen yang dikenal sebagai lembaga pemeringkat tayangan televisi. Pemirsa, sepanjang keberadaannya, Cek dan Ricek telah memperoleh 4 Panasonic Award dan Fani Rahmasari sebagai presenter telah meraih 5 Panasonic Award. Pemirsa, Allah selalu membuka pintu bagi umatnya yang bertobat. Banyak orang yang melakukan kesalahan di masa lalu sekarang malah berbalik menjadi orang baik-baik. Bahkan di antara mereka menjadi Ustadz kondang seperti Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Johnny Indo, dan Anton Medan. Pemirsa, berikut ini adalah penuturan perubahan hidup mereka. Pemirsa, jalan hidup seseorang memang tidak pernah bisa ditebak. Siapa sangka seorang Johnny Indo yang dulu dikenal sebagai penjahat kelas kakap kini sering muncul memberi ceramah agama. Rabu sore kemarin misalnya, mantan residivis yang pernah melarikan diri dari Nusa Kambangan ini sedang memberi ceramah di Gedung Film Jakarta. Melihat gaya bicaranya, mereka yang tidak tahu latar belakang hidupnya mungkin tidak percaya jika mantan pemain film ini pernah tersangkut perkara kriminal berat. Mengaku belajar ilmu agama dari Dai Kondang Zainuddin MZ dan beberapa pesantren di Sukabumi, Johnny Indo akhirnya memberanikan diri memberi ceramah agama di mana-mana. Ya, tadinya saya agak sedikit pesimis. Saya bilang sama Kiai, Pak Kiai, saya ilmunya belum ada apa-apa. Kata Kiai saya, jangan berkecil hati. Ibarat ente ini kendaraan angkot, angkutan kota, cari uang ketabrak karena kamu hilap salah jalan. Tiba-tiba kamu bertobat. Bertobat itu ibarat kamu sedang dilas, didempul. Kamu berobat jalan, nyari duit lagi. Yang penting surat-suratnya resmi, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi kita resmi. Jalan, daripada kamu jadi kerampok lagi, jadi penjahat lagi. Kamu kan dikasih makan, dikasih amplop sama jamaah. Pemirsa, selain Johnny Indo, mantan residivis kelas kakap yang kini dikenal sebagai mubalik adalah Anton Medan. Pimpinan Pondok Pesantren At-Taibik Cibinong, Jawa Barat ini juga memiliki latar belakang yang tak kalah gelap dengan Johnny Indo. Reputasinya di dunia hitam juga luar biasa. Setelah melalui proses kontemplasi yang cukup dalam, Anton Medan akhirnya memutuskan masa lalunya yang gelap dan melakukan syiar Islam. Itu Anda bisa bayangkan saya dari usia 7 tahun, 8 tahun sudah di jalanan cari nafkah buat bantu orang tua dan saudara-saudara. Umur 13 tahun saya harus jalani hukuman 4 tahun. Begitu bebas saya harus jalani hukuman lagi di Pulau Jawa. 12 penjara yang saya lalui. 18 tahun 7 bulan penjara yang saya jalani. Saya akhirnya ambil keputusan proses hidup ini seperti ini terus nggak benar. Nah, saya harus mencari jalan yang terbaik dan benar. Nah, dari situlah saya proses pencarian agama dari Buddha ke Kristen sampai saya memilih Islam lah agama hayat saya. Meski reputasinya tidak sama dengan Johnny Indo dan Anton Medan, mubalik paling populer saat ini, Jeffrey Al-Bukhari juga memiliki masa lalu yang kelam. Ketika masih aktif menjadi artis sinetron, Jeffrey akrab dengan hal-hal duniawi.
Padahal Ustadz muda ini lahir dari lingkungan keluarga Islam yang taat. Beruntung Jeffrey kemudian mendapat hidayah sehingga hidupnya berubah 180 derajat. Revolusi diri. Jadi harus melakukan revolusi. Revolusi itu kan penuh dengan pengorbanan, ya. Ada perjuangan, gitu. Ada nilai yang tidak percuma, gitu kan. Artinya